Rumah tusuk sate adalah rumah yang berada tepat di ujung dari pertigaan jalan. Konon, rumah dengan lokasi ini dianggap sebagai tempat berkumpulnya energi-energi negatif, yaitu tempat di mana para makhluk gaib berkumpul. Sehingga rumah tusuk sate dianggap menyebabkan kerugian dan kesialan secara tiba-tiba kepada penghuninya. Di kampung kami ada sebuah rumah yang terkenal sebagai rumah tusuk sate. Dan inilah rumah tusuk sate itu. Jauh sebelum kondisinya seperti sekarang, dahulu rumah ini adalah sebuah rumah yang lumayan bagus. Di rumah tusuk sate ini dahulu pernah tinggal beberapa keluarga. Tapi entah mengapa mereka selalu tidak lama tinggal di sana. Ada saja kejadian yang mereka alami yang kadang tidak masuk akal. Pada masa tahun 60-an, yaitu di era kakek saya, rumah ini pernah dihuni oleh sebuah keluarga. Ini menurut kakek saya. Jadi secara berturut-turut, usaha yang dibangun oleh keluarga di situ selalu gagal. Sampai akhirnya mereka menjadi bangkrut dan menjual rumah itu. Keluarga selanjutnya yang tinggal di sana adalah keluarga dokter. Tapi aneh, meskipun mereka keluarga dokter, tapi anggota keluarga mereka sering sakit, dan sakitnya berganti-gantian. Kabar terakhir yang beredar di kampung kami, istri dokter meninggal karena kehabisan darah tanpa ditemukan sebabnya. Tubuhnya yang sakit-sakitan, kurus kering, dan kabarnya dia sering mengigau berbicara dengan seseorang yang dipanggilnya dengan nama tak lazim. Setelah kejadian itu, rumah tusuk sate sempat 20 tahunan kosong. Di masa-masa saya kuliah, rumah tusuk sate ditempati oleh seorang keluarga yang sangat kaya. Setahu kami, mereka adalah pengusaha. Di tahun pertama tidak ada yang aneh dengan keluarga di situ. Hanya yang menarik perhatian kami, keluarga di situ sering bertengkar sesama anggota keluarga. Tidak jelas juga apa yang mereka pertengkarkan. Kami hanya mendengar keributan saja, tapi tidak pernah tahu apa penyebabnya. Suatu hari kami dikejutkan oleh berita dari penghuni rumah tusuk sate tersebut. Baru saja ada perampokan di situ, dan kabarnya ada salah satu keluarga yang tewas menjadi korban si perampok. Kami melihat iring-iringan mobil jenazah dan mobil polisi ketika membawa korban perampokan di rumah tusuk sate. Sejak hari itu, rumah pun dikosongkan. Penghuninya mengkosongkan begitu saja. Yang kami dengar, pemilik rumah tusuk sate menyerahkan rumah itu kepada ketua RT kami. Beberapa tahun setelah kejadian perampokan itu, warga di tempat kami berinisiatif
mempergunakan rumah tusuk sate untuk keperluan kegiatan warga, seperti kantor RT dan tempat kegiatan Karang Taruna. Jadi hari itu pun kami para warga dan Karang Taruna kampung membersihkan rumah tusuk sate. Tidak ada kejadian apa-apa selama 1 minggu kami mulai memakai rumah tusuk sate sebagai markas Karang Taruna dan kantor RT. Lalu sampailah pada hari itu. Saya masih ingat, hari itu kami sedang mempersiapkan perayaan 17-an. Ya, biasalah. Kami membahas lomba-lomba yang akan digelar, hadiah lomba, dan puncak acara yaitu tirakatan yang diadakan sehari menjelang 17 Agustus. Jadi begini awal kejadiannya. Seorang teman kami melihat pohon pepaya di samping rumah tusuk sate ini bergoyang-goyang keras seperti diguncang oleh tenaga yang besar dari bawah. Padahal tidak ada siapa-siapa di situ. Karena merinding, dia pun berlari ke dalam dan menceritakan kepada kami apa yang dilihatnya. "Ah, jangan bercanda lah," saya memarahinya. "Gak baik menakuti teman," kata saya. "Aku gak menakuti, tapi memang seperti itu yang aku lihat." "Aku gak bohong," teman kami menjawab. Wajahnya sangat serius. Kami pun akhirnya menuju ke pohon pepaya tersebut. Lampu samar-samar yang menyorot ke arah pohon pepaya membentuk siluet pohon yang sekilas memang terlihat seram. Saya pun membatin, mungkin inilah tadi yang menakuti teman saya. "Tuh, lihat. Tidak ada apa-apa kan? Kamu halu aja tadi," kata saya. Saya baru saja selesai bicara ketika tiba-tiba bulu kuduk saya berdiri. Saya mendengar dengan jelas suara berbisik di telinga saya. "Aku di sini. Aku di sini." Saya pun celingukan. Suara itu terdengar persis di telinga saya, seperti dibisikkan, tapi dengan nada yang tidak suka. Anehnya, tidak terlihat seorang pun di situ selain teman-teman saya. Dan jelas, yang barusan saya dengar bukan suara salah satu dari teman saya. Saya mulai berpikir ada yang tidak beres, tapi saya berusaha tenang. Saya tidak mau menakuti teman-teman. Dan hari itu pun akhirnya kami memutuskan tidak melanjutkan aktivitas di situ. Menjelang acara 17-an, di tempat kami selalu ada acara yang disebut tirakatan. Acara ini adalah acara kumpul warga untuk mengenang perjuangan para pendahulu kita atau para pahlawan. Sehabis maghrib, anak-anak kecil mulai berkumpul di rumah tusuk sate, di mana acara tirakatan digelar. Ya maklumlah, anak-anak selalu tidak sabar menunggu pembagian hadiah dari lomba 17-an yang sudah mereka ikuti beberapa hari sebelumnya. Sementara para orang tua datang setelah waktu azan sholat Isya. Acara berjalan lancar. Pak RT memberi kata sambutan, lalu disusul dengan pembagian hadiah
dan kami lalu sama-sama menikmati hidangan konsumsi. Loh, ada apa ini? Kami semua terkejut. Di saat kami sedang bersenda gurau sambil menikmati hidangan, tiba-tiba terdengar seperti benda dibanting dengan keras di ruangan atas. Kami pun berlarian ke atas untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi di lantai atas. Dan betapa terkejutnya kami. Ruangan atas yang dipakai untuk menyimpan properti RT berantakan seperti kena gempa yang dahsyat. Ini benar-benar tidak masuk akal. Siapa yang melakukan ini? Belum hilang keterkejutan kami, tiba-tiba salah seorang dari kami, yaitu anak dari Pak RT, jatuh tak sadarkan diri. Dia kesurupan. Lingser wengi sliramu tumaging sirna. Mau apa kalian di sini? Pergi. Ini tempat kami. Jangan di sini. Katanya dengan tatapan kosong. Suaranya seram sekali. Ini siapa? Pak RT mendekati anaknya. Kami tidak berniat jahat di sini. Kami hanya meminjam sebentar tempat ini. Pergi. Ini tempat kami. Kamu siapa? Pak RT kembali bertanya. Banyak. Aku tidak sendiri. Ini rumah tusuk sate. Kami suka di sini. Pergi. Pak RT dan beberapa warga yang dituakan membaca doa-doa untuk mengembalikan kesadaran anaknya. Syukurlah, tak beberapa lama kemudian anak Pak RT pun tersadar. Setelah diberi minum, dia pun bercerita jika dirinya baru saja dibawa nenek-nenek terbang ke atas rumah. Mereka duduk-duduk di atas genting. Tapi anehnya dia bisa melihat ke dalam ruangan ini. Dia juga mendengar orang-orang membaca doa. Dan pada saat itulah, entah bagaimana tiba-tiba saja dia sudah berada kembali di ruangan ini dan dikerumuni oleh orang-orang yang memanggil namanya. Beberapa hari kemudian, Pak RT berembuk dengan para sesepuh di kampung kami. Sementara ini, kami tidak diizinkan untuk mempergunakan rumah tusuk sate untuk aktivitas Karang Taruna. Hal ini hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saja. Rumah tusuk sate pun menjadi mangkrak sejak saat itu. Tidak ada lagi yang mengurus dan bangunannya pun perlahan-lahan mulai rusak. Lalu tinggallah seperti yang nampak sekarang. Hancur, atap-atapnya satu persatu runtuh, dan temboknya berlumut. Ya, seperti inilah keadaannya sekarang. Sobat Forum, kalian berani mencoba datang ke sini?